Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarudin, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 43 Kelompok 4 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah video tentang contoh ataupun bagaimana sikap ataupun perilaku seorang CPNS baik saat melaksanakan Latsar maupun saat habituasi ataupun dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun, sebelum kita membahas ataupun sebelum saya memberikan video tersebut, mari kita simak hal-hal berikut ini. Ya, betul. Sikap adalah tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Sementara perilaku menurut seorang ahli psikologi Skinner tahun 1983 dalam buku Nota Mojo tahun 2003 halaman 114 menyatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Adapun dasar hukum dari sikap perilaku PNS ini, pertama dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian sikap dan perilaku serta dasar hukumnya, mari kita simak video berikut ini. Pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 43 yang saya ikuti saat ini dilakukan secara daring atau melalui jaringan. Hal ini tak lain dan tak bukan merupakan imbas dari pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita yang tercinta ini. Namun demikian, walaupun dilakukan secara daring dari tempat kita masing-masing, tentunya ada ketentuan baik perilaku maupun sikap yang perlu kita perhatikan. Sebelum kita memulai pelajaran secara daring, yang perlu kita perhatikan adalah penampilan kita, terutama adalah cara berpakaian kita. Pakaian yang kita gunakan adalah setelan hitam putih dengan menggunakan baju kemeja warna putih, lengan panjang, celana warna hitam panjang, dan jangan lupa untuk menggunakan dasi warna hitam serta menggunakan atribut berupa pin korpi yang diletakkan di dada sebelah kiri serta pin nama yang diletakkan di dada sebelah kanan. Setelah kita mulai pelajaran, hal yang perlu kita perhatikan adalah dengan mengaktifkan video dan juga menonaktifkan mikrofon. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan atau menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Oh iya, satu lagi, upayakan kita sudah bisa bergabung dengan link Zoom meeting yang sudah disediakan oleh panitia paling lambat 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Hal ini penting dilakukan supaya kita bisa tenang dalam belajar dan supaya tidak terkesan tergesa-gesa. Dalam waktu 15 menit yang tersedia, silakan mengulangi pelajaran yang telah disampaikan oleh tutor atau membaca modul yang akan dipelajari untuk hari ini. Setelah pembelajaran dimulai, silakan perhatikan tutor dengan baik dan simak pelajarannya dengan baik. Setelah mendapatkan bekal ilmu terkait dengan nilai-nilai CPNS saat melaksanakan latihan dasar, saatnya adalah pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat melaksanakan tugas sehari-hari. Di antara nilai yang perlu kita implementasikan saat melaksanakan tugas sehari-hari adalah disiplin, di mana kita dituntut untuk datang ke kantor tepat waktu, melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar, cermat, teliti, dan tentunya semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan berpegang teguh kepada nilai dasar ASN.
Hal yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah organisasi adalah menjalin komunikasi ataupun kerjasama dengan tim dan menjaga agar tidak terjadi konflik sesama rekan kerja, karena kerjasama tim dalam sebuah organisasi akan menentukan hasil ataupun tujuan yang akan dicapai. Ini adalah contoh sikap dan perilaku saya sebagai PNS dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Datang tepat waktu, bahkan sebelum ada pegawai yang lain datang, melaksanakan tugas dengan baik dan benar, bekerja sama dengan tim, dan pulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ketika atasan memberikan pekerjaan kepada kita, maka kita harus siap melaksanakan pekerjaan tersebut kapanpun. Dan jika kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut di kantor, maka disinilah dituntut profesionalitas kita sebagai seorang ASN, di mana kita dituntut untuk bisa membagi waktu untuk melaksanakan tugas kita sebagai peserta laksar, untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan atasan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Di saat semua nilai-nilai tersebut kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan kita, maka disitulah kita disebut sebagai seorang ASN yang profesional.